Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum taklim adalah kita baca syahadat Syahidul Istighfar sama Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sonatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Qafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Khalimu ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Khafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami Ya Ghaniyu ya Mughni Ya Mani'u ya Dhar
ya nafi'u ya nur, ya hadi ya badi'u, ya rasidu ya sabur, azza jalla dzikruhu, bi asma'ikal husna yaghfir lana dunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsai warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa amalan solihah wa nawwir qulubana wa yasir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina ilal khairi qarribna anni syari baidna wal qurba rojauna akhiran nilnal munna balli maqasidan wa'di hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala toha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi illa akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang 81. Al-Hakim, yang maha menyiksa atau yang maha mengancam. Al-Muntakim, yang maha menyiksa atau yang maha mengancam, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghancurkan punggung mereka yang suka menentang atau membangkang, menghukum pembuat kejahatan, menghukum pembuat kejahatan, dan memperkeras hukuman atas penindas. Akan tetapi ini pun setelah Dia Allah yang maha suci memperingatkan mereka, dan setelah memberi mereka kesempatan dan waktu untuk berubah. Namun inilah pembelasan yang lebih keras dibanding hukuman yang segera dijatuhkan. Bila hukuman segera dijatuhkan, orang tidak terus-menerus dalam kedurhakaannya, dan konsekuensinya dia tidak patut mendapat hukuman secara penuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali untuk mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha menyiksa, maha mengancam,
maha menghukum. Jadi ini memberikan pemahaman pada kita. Setiap orang yang melakukan penindasan, penyiksaan, melakukan segala bentuk kejahatan itu tidak bisa lepas dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lepas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ilustrasi, misalkan ada orang yang melakukan satu kejahatan. Ada seorang yang kaya raya, rumahnya besar, lalu didatangi oleh seorang penjahat. Setelah penjahat masuk, dia menguras segala harta benda yang ada di rumah itu. Tidak cukup itu. Penjahat itu membunuh istrinya, membunuh anaknya, dan orang itu juga dibunuh. Berlapis-lapis nih Pak Pardi. Satu, sudah menguras segala harta yang ada di rumah. Yang kedua, istri yang disayangi dibunuh di depan dirinya sendiri. Anak yang sedang disayangi dibunuh di depan sendiri. Dan terakhir dirinya sendiri dibunuh. Ini keluarga yang didolimi seperti ini pasti akan menuntut balas kejahatan yang berlapis. Tapi di dunia ini tidak bisa atau bahkan sulit untuk menemukan pembalasan seperti itu. Entah itu tidak ditemukan, entah itu proses hukum yang begitu sulit, sehingga ketidakpuasan orang untuk menuntut balas di dunia ini bisa terjadi. Maka al-muntakim, besok di akhirat itu kejahatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sekarang kita lihat waktu dia hidup di dunia masih diberi kesehatan, memimpin satu golongan, menindas orang, anak-anak dibunuh, seorang perempuan dibunuh sebagaimana yang dilakukan di Palestina. Itu di dunia ini mungkin aman-aman saja, dia tidak dibalas. Tapi di akhirat nanti dia akan merasa pembalasan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan kekuatan punggung mereka yang suka membangkang. Orang-orang zaman Rasulullah SAW, Abu Jahal, lalu tokoh-tokoh kafir Quraisy, dia begitu diseru untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia justru memusuhinya. Lalu ketika dia memusuhi Rasulullah SAW di perang Badar, maka orang-orang yang memerangi Rasulullah SAW akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui orang Islam. Dia dipenggal kepalanya, dihantam dengan senjata tajam, itu sebagai bentuk pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia itu diseru untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, justru memusuhinya. Akhirnya dia mati dalam kondisi yang tidak mulia. Allah akan menghukum setiap orang yang berbuat kejahatan. Allah akan memperkeras hukuman atas orang-orang yang menindas orang lain. Lalu Allah tidak segera di dalam menghukum orang itu, tidak segera.
Jadi diberi waktu untuk dia sadar sampai batas waktu tertentu, sehingga apabila kedurhakaannya itu terus dilakukan sampai akhir hayat, maka orang ini pantas untuk diberi balasan yang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang sejak muda suka mabuk-mabukan, suka main perempuan, sampai usia 60 kejahatan yang seperti itu tetap dilakukan. Padahal usia sudah 60. Diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah lagi sampai usia 65. Dia belum sadar, masih saja melakukan kemaksiatan, bahkan dia menghimpun anak-anak muda untuk bermaksiat. Dia mendirikan satu tempat untuk dilakukan kemaksiatan, padahal usianya sudah 65. Maka ketika dia kontraknya sudah habis, Pak Juta, sudah meninggal dunia, maka Allah pantas untuk menghukum orang itu masuk neraka, itu pantas. Karena diberi waktu yang begitu panjang, dia tidak mau berpikir akhir hayat, dia tidak sadar bahwa hidup dunia ini bukan untuk menuruti keinginan dirinya sendiri. Manusia hidup di dunia ini adalah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi tempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya Allah sediakan, minuman Allah sediakan, makanan Allah sediakan. Tapi Allah sebagai penguasa dunia ini memberikan beban, kewajiban agar orang itu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan semata-mata kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, seluruh manusia yang di dunia ini tidak sholat semuanya, Allah tidak akan berhenti sebagai Tuhan. Apakah kalau seluruh orang yang ada di dunia ini tidak ada yang sholat, lalu Allah, wah kalau begitu saya tidak mau jadi Tuhan? Tidak bisa. Allah memerintahkan manusia untuk mengabdi, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, itu adalah untuk kepentingan manusia sendiri. Kenapa? Karena Allah itu menjadikan tempat, di mana tempat itu ada yang menyenangkan dan ada yang menyusahkan. Lah Allah akan menempatkan manusia itu di tempat yang sempurna kenikmatannya itu apabila manusia itu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan Allah akan menyiksa, menempatkan tempat yang penuh dengan penderitaan apabila manusia itu durhaka, tidak melaksanakan perintah-perintahnya dan tidak menjauhi larangan-larangannya. Lalu sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan para rasul untuk memberikan nasihat-nasihat, untuk memberitahu bahwa kehidupan di dunia ini kehidupan yang sementara. Kenikmatan yang kita peroleh di dunia ini kenikmatan yang sifatnya sementara, tidak lama. Dan penderitaan yang kita peroleh di dunia ini pun sementara, tidak lama. Ya Pak Bas ya,
kita memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak lama. Dulu ketika kita masih remaja, yang namanya masuk angin tidak pernah, lambung tidak pernah sakit, gigi semuanya sempurna, sehat semua. Tapi ketika kita sudah usia 60 ke atas, ini sudah mulai Pak Judawi ya, kenikmatan itu sudah, yang dulunya kita makan sate kambing, waduh, terasa di surga Pak. Sekarang coba Pak Bas kasih sate kambing, satu porsi habis. Itu baru makanan, belum lagi kondisi tubuh kita Pak Bas. Dulu luar biasa, kita tidur, bangun tidur seger, tidak pernah ada rasa pegel-pegel. Sekarang kita bangun tidur itu rasanya beda ya Pak Kabul ya. Nah ini sebenarnya merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini tidak sempurna. Tapi Allah memberikan kabar lewat Rasulnya, Allah akan memberikan kenikmatan yang benar-benar sempurna itu besok di surga. Apabila manusia itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Tapi Allah juga memberikan kabar pada kita bahwa Allah menyediakan penyiksaan, menyediakan pembalasan. Allah mengancam orang-orang yang tidak melaksanakan perintahnya dan tidak menjauhi larangan-larangannya dengan ancaman nanti akan ditempatkan di tempat yang penuh dengan penderitaan, yaitu neraka. Lah kalau sudah Allah memberitahu bahwa besok di akhirat itu ada surga, ada neraka. Dan Allah sudah mengirim juru-juru nasihat Rasulullah. Rasulullah tidak ada para sahabat, sahabat tidak ada para tabi'in. Tabi'in tidak ada tabi'in. Tabi'in tidak ada para ulama. Ulama ini pewaris daripada Rasulullah SAW. Ini sudah sempurna. Kalau masih belum mudeng, masih belum paham, ya sudah, piye Pak Padi, kalau sudah begitu, maka Allah memberikan pembalasan itu ya memang pas. Karena Allah yang menguasai dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu apa yang kita peroleh ketika kita berulang-ulang membaca Asmaul Husna, termasuk Al-Muntakim, yaitu bahwa Allah itu maha menyiksa, Allah maha mengancam atas perbuatan-perbuatan kejahatan dan perbuatan yang menyakiti orang lain. Maka dengan keyakinan bahwa Allah itu maha menyiksa, maka ketika di dalam diri kita ada dorongan untuk malas melakukan kebaikan, maka kita harus memaksa diri kita. Saya baca di kitab Ihya Ulumuddin itu ada satu cerita Abu Yazid Al-Bustami. Itu seorang tokoh sufi. Dia itu ketika malam hari jam 3 tidak bangun untuk melaksanakan sholat malam, dia menyiksa dirinya sendiri. Dah, saya siksa diri saya dengan sehari tidak minum atau 2 hari tidak minum. Ini, jadi kita harus melawan diri kita. Ketika kita tidak melaksanakan kebaikan, kita balas. Dan begitu juga ketika kita ada dorongan melakukan kemaksiatan, maka diri kita siksa. Bahkan ada seorang wali itu ketika melakukan kemaksiatan,
kulitnya itu diselomoti dengan api. Ini rasakan siksanya ini. Gara-gara kamu melakukan kemaksiatan. Ini siksa yang masih ringan. Bayangkan kalau siksa ini besok di neraka. Kira-kira Pak Bas sudah begitu atau belum? Nah, dengan mengkaji ini kita coba evaluasi. Setiap diri kita kok malas datang ke masjid, malas mengikuti taklim, kita siksa diri kita dengan tidak makan. Kalau biasanya makan soto ya ganti makan nasi putih sebagai pembalasan. Kalau sampai melakukan kejahatan, keburukan, kita siksa diri kita. Ya siksanya enggak tahu. Kira-kira apa? Apa diselomoti dengan rokok apa? Sehingga dengan demikian maka kita akan selalu dalam posisi taat pada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kenapa? Karena sebenarnya musuh diri kita itu ya kita sendiri. Ketika kita malas berarti diri kita itu membuat durhaka pada Allah Subhanahu. Ketika kita melakukan kejahatan berarti kita melakukan kejahatan itu. Nah, tergantung kita. Maka terakhir Rasulullah ketika pulang dari perang Badar lalu memberikan tahu pada para sahabat, roja'na min jihadil azhar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju ke jihad yang besar. Nah, para sahabat tanya, kenapa Rasulullah? Iya, kalau jihad melawan orang kafir, kelihatan musuhnya. Langsung kita bunuh, selesai. Tapi kalau jihadul akbar, jihadun nafsi, memerangi diri sendiri, betapa susahnya Pak Bas ya. Kita malas memerangi diri sendiri juga berat. Kita mau melakukan kejahatan, diri kita sendiri. Sehingga oleh Rasulullah jihadul akbar, jihadun nafsi. Jihad yang paling berat, paling besar adalah memerangi diri kita sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.